Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kromatografi cairan kinerja tinggi. Kromatografi cairan kinerja tinggi merupakan salah satu metode kimia dan fisikokimia. HPLC adalah kromatografi cairan kolom modern, di mana teori dasarnya bukanlah baru tetapi hasil pengembangan dari kromatografi cairan kolom klasik. HPLC dapat dianggap sebagai perlengkapan kromatografi gas. Pada Kg senyawa yang akan dianalisis harus menguap atau dapat diubah menjadi senyawa yang menguap. Sedangkan pada HPLC, analit harus larut dalam cairan fase gerak. HPLC dapat digunakan untuk menganalisis senyawa organik dan anorganik yang pada umumnya tidak dapat menguap. Keunggulan metode HPLC mampu memisahkan molekul-molekul dari suatu campuran, mudah melaksanakannya, kecepatan analisis dan kepekaan yang tinggi, dapat dihindari terjadinya dekomposisi atau kerusakan bahan yang dianalisis. Resolusi yang baik dapat digunakan bermacam-macam detektor kolom, dapat digunakan kembali, mudah melakukannya. Sample recovery. HPLC diperkenalkan penggunanya fase diam yang berdiameter kecil dalam kolom yang efisien. Teknologi kolom partikel kecil 3-5 mm memerlukan sistem pompa bertekanan tinggi yang mampu mengalirkan fase gerak dengan tekanan tinggi agar tercapai laju aliran 1-2 ml per menit. Oleh karena sampel yang digunakan sangat kecil, 20 UG, maka diperlukan detektor yang sangat peka. Dengan teknologi ini, pemisahan berlangsung sangat cepat dengan daya pisah sangat tinggi. Sistem dan instrumen HPLC. Sistem HPLC terdiri dari dua subsistem, yaitu subsistem pemisahan dan subsistem pendeteksian atau detektor. Sistem pemisahan terdiri dari beberapa modul, yaitu pemasok pelarut dengan bagian utamanya pompa yang mengalirkan pelarut dan sampel yang diinjeksikan melalui injektor ke dalam kolom. Sistem pendeteksian terdiri dari detektor yang dihubungkan pada ujung akhir kolom. Pengembangan metode analisis. Tujuan pengembangan adalah untuk memperoleh suatu metode yang sesuai memenuhi syarat cermat dan seksama, resolusi dan selektivitas tinggi, cepat, sensitivitas dan reproducible. Langkah-langkah yang ditempuh adalah satu, pengumpulan informasi yang penting. Itu mencakup jenis komponen yang akan dianalisis termasuk sifat-sifat fisikokimianya, yaitu struktur molekul, bobot molekul, keasaman dan kebasaan, spektra UV, rentang kadar, data kelarutan dan matrisnya, bentuk sediaan, pengisian dan cairan biologi. 2. Pemilihan detektor. Detektor adalah suatu instrumen yang dihubungkan pada ujung akhir satu kolom yang berfungsi memantau analit yang dipisahkan kolom. Beberapa persyaratan yang harus dipertimbangkan dalam memilih detektor adalah linear antara respon dengan konsentrasi, kepekaan tinggi, ketepatulangan, volume, mati sel serendah mungkin, dan mudah perawatan. Pilihan pertama detektor ditunjukkan pada detektor UV panjang gelombang tertentu, misalnya 254 nm. Ini dipilih karena banyaknya senyawa yang menyerap radiasi pada panjang gelombang ini
Jika detektor ini tidak memadai, maka pilihan berikutnya pada detektor panjang gelombang beragam, multiple wavelength. Panjang gelombang pengukuran dipilih berdasarkan serapan maksimum dan aborsivitas molar analit yang akan dianalisis. 3. Pemilihan kolom. Kolom pada HPLC merupakan faktor yang sangat menentukan karena di dalam kolomlah pemisahan berlangsung. Kolom yang baik harus memberikan resolusi yang baik dengan waktu pemisahan yang tidak lama, kurang 20 menit. Kolom HPLC berupa pipa baja tahan karat, gelas atau plastik yang berisi fase diam. Fase diam dapat berupa zat padat pada kromatografi atau adsorpsi, atau berupa zat cairan yang disaput pada partikel silika berpori, tetapi sekarang berupa fase terikat secara kimia pada suatu penyangga atau kromatografi partisi. 4. Fase gerak. Fase gerak memegang peranan penting dalam pemisahan analit karena migrasi analit diatur oleh interaksi fase gerak dan fase diam. Migrasi analit terjadi karena adanya kompetisi antara fase gerak dan analit untuk dapat terikat pada sisi aktif dan fase diam. Fase gerak yang dipakai biasanya merupakan campuran dua atau lebih pelarut yang kekuatannya berbeda. Pelarut yang kepolarannya berbeda jauh dengan kepolaran fase diam dianggap sebagai pelarut yang lemah karena pelarut jenis ini tidak akan ditahan kuat oleh fase diam dan belum tentu dapat mengusir analit dari ikatannya dengan fase diam untuk berimigrasi. Pelarut jenis ini mempunyai kepolaran yang tidak berbeda jauh dengan fase diam. Sifat fisika kimia pelarut yang harus diperhatikan untuk memilih pelarut yang dipakai dalam HPLC adalah viskositas, kompresibilitas, indeks bias, tekanan uap, titik leleh, spektrum UV, nilai ambang batas, daya campur, dan kepolaran. Di samping itu, pelarut yang dipakai dalam HPLC harus murni secara kimia, bebas partikel, bebas dari gas telarut, dicampur dengan benar dan taat asas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.